Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Al-ayat. Wa qala Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Wa qala Subhanalladzi asra bi 'abdihi min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala ta'ala wa idh akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin lama ataytukum min kitabin wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Al-ayat. Wa qala inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala ta'ala inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ihsan an ta'budu ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu innahu yarak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'min. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika min asyhadin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Kita semua telah kasih Allah dipertemukan dalam tempat yang mulia. Mudah-mudahan keberkahan turun kepada kita semua, juga tambahan rahmat, tambahan fadl, tambahan nikmat juga senantiasa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini jam 9:30, kira-kira jam 10 beres. Sebab artinya semua jamaah banyak acara lagi dari sebelumnya. Udah alhamdulillah, berarti banyak kegiatan aktivitas berkah hidupnya. Amin. Jadi Isra Mi'raj sudah diniatin dari rumah. Pahalanya insya Allah udah hasil. Kalau udah hasil mau apa lagi? Ya tinggal nunggu waktu kira-kira beberapa menit lagi. Hadirin rahimakumullah, tadi mukadimah katanya bahwa orang iman itu tenang. Orang iman itu hatinya tenang. Kenapa? Dia selalu iman maha imani. Tapi benar gak tenang kita itu? Tenang. Benar gak tenang? Benar. Lah kita iman kepada junjungan Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar iman? Iman benar? Iman. Sebab sosok beliau orang beriman itu ada dua. Ada yang tadinya pro, ada yang tadinya kontra. Ada yang dari awal sudah pro, ada yang kontra. Yang pro langsung dia seperti as-sabiquna awwal. Itu pro dengan Nabi. Ada yang kontra. Dia membuktikan dulu tentang kerasulan Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lah kita masuknya yang pro yang kontra ini. Kalau yang pro berarti kita harus sesuai dengan as-sabiquna awwalun. Sudah sesuai belum? Kalau pro itu keimanannya harus seperti as-sabiquna awwalun. Keimanan tentang mughayyaban, hal-hal yang gaib, alladzina yu'minuna bil ghaib, itu zamannya mughayyaban, hal-hal yang gaib. Itu datang dari Nabi, datang dari Nabi. Lah kalau Nabi sendiri itu semua mughayyaban itu dilihat langsung, didengar langsung. Kalau Nabi sendiri, terutama puncak dari semua mughayyabat diperlihatkan oleh Nabi, diperdengarkan oleh Nabi itu sewaktu beliau Isra Mi'raj. Makanya akhir daripada subhanallah Asra itu huwa sami'ul basir. Semua mughayyabat itu diperlihatkan dan diperdengarkan oleh Nabi. Allah memperlihatkan kepada Nabi, memperdengarkan kepada Nabi semua mughayyabat semenjak penciptaan alam sampai akhir ending daripada alam itu sendiri. Lah kita apa dituntutnya kalau iman kepada Nabi tentang mughayyabat itu sendiri? Dituntutnya kita ka'annaka tarah, gitu. Ka'annaka tarah, yakin persis seperti kita melihat surga, yakinnya itu kayak kita melihat surga, bidadari, kayak seperti kita melihat bidadari, neraka kita melihat neraka, Shirathul Mustaqim, itu ada semua mughayyabat yang Nabi sendiri langsung melihat dengan mata kepala. Lah kita umatnya itu meyakininya ka'annaka taroha, ka'annakum taroha, persis. Makanya semua pengajian itu dituntut untuk mendapatkan keimanan bagaimana tentang mughayyabat itu kita bisa meyakini dengan sebenar-benarnya, tidak ada keraguan sama sekali, gitu. Sama sekali. Kenapa kita mesti itu kadar keimanan kita itu ka'annaka taroh, terutama dalam kita sholat. Sebab kalau kita yakin benar keimanan kita kepada Nabi, berarti kita meyakini bahwa Nabi kita adalah a'lamul khalqi, bahwa Nabi kita adalah absarul khalqi, Nabi kita adalah asmaul khalqi, Nabi kita adalah asdaqul khalqi, Nabi kita adalah afsal khalqi, makhluk yang paling takut kepada Allah, makhluk yang paling benar kepada Allah, makhluk yang paling melihat sesuai dengan kenyataan, yang paling bisa mendengar sesuai dengan kenyataan, yang paling takut akan kebohongan. Nah, Nabi menceritakan kepada kita semuanya. Kok kita gitu tuh keimanannya tidak sampai level ka'annaka tarah. Berarti keimanan kita kepada Nabi itu kurang, bohong. Keimanan kita kepada Nabi itu, kalau kita tidak melihat surga, neraka, Shirathul Mustaqim, seperti siksa kubur, nikmat kubur, malaikat munkar nakir, itu kita tidak seperti melihatnya.
sedikit untuk menambahkan kepada keyakinan bahwa Rasulullah adalah Rasulullah yang sebenar-benarnya, bahwa sewaktu beliau di Isra Mi'rajkan sampai ke Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram, itu semua nabi, semua para aulia itu kumpul, semua para nabi, para aulia kumpul. Lah kumpul di sana, ulama berbeda pendapat. Ada yang memang sudah jadi rutinitas. Para nabi, para wali itu kumpul di sana untuk sholat. Ada lagi tidak, bahwa mereka berkumpul di Masjid Al-Aqsa tujuannya untuk menyambut kedatangan Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tidak penting apakah memang aktivitas para aulia, para itu selalu sholat di sana, atau memang itu memang untuk penyambutan Nabi kita. Yang jelas bahwa Nabi kita di sana suruh jadi imam sholat, jadi imam sholat. Nah, melihat dari kenyataan seperti itu, kita mesti sangat bahagia dengan dikasihkan kita seorang nabi yang mana nabi kita itu jadi imam para nabi dan para aulia. Jadi nabi kita adalah imamun laisa ba'dahu imam. Imamun laisa ba'dahu imam, atau imamun la imamalah, imam yang tidak ada imam lagi selain Nabi besar kita Muhammad SAW. Wa huwa imamul imam. Jadi Nabi kita imamnya para imam di sana itu. Sebab semuanya itu jadi imam di masing-masing tempatnya. Tapi Nabi kita imamul imam. Terus Nabi kita juga imamun laisa ahadun illallah. Jadi Nabi ada di depan, yang mana di depan Nabi kita tidak ada selain kecuali Allah. Siapapun makhluknya sudah tidak ada lagi. Jadi itu luar biasanya Nabi kita sewaktu Isra Mi'raj. Nah, kita harus mesti bersyukur yang sebesar-besarnya tentang kita dikasih Nabi junjungan Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri adalah tantangan baik bagi seorang yang ingkar kepada beliau atau yang iman kepada beliau, terutama yang ingkar. Sebab banyak mukjizat yang diperlihatkan oleh Allah kepada umat manusia kepada nabi kita. Ulama bahkan ada yang menyebut mukjizat nabi kita itu lebih daripada 1000 mukjizat. Walaupun semua mukjizat itu tergantung keadaan saat itu, tapi untuk nabi kita dikasih keistimewaan yang luar biasa. Nah, mujizat yang jadi tantangan pertama adalah Al-Quran. Itu mujizat yang jadi tantangan. Bagi orang yang ingkar, silakan buat satu ayat dari Al-Quran atau satu surat. Buat yang iman, tantangan kita harus kaji, harus berdalam, harus pahami itu Al-Quran, sampai kita meyakini bahwa Al-Quran itu benar mukjizat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mukjizat lagi adalah tentang Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah bentuk mukjizat. Cuma mukjizat itu Rasul waktu Isra Mi'raj lebih kepada mukjizat yang sifatnya kauniyah atau takwiniyah. Tantangan kepada selain Islam, silakan, bahwa Nabi kita pernah melakukan perjalanan dari Mekah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, lalu naik ke
langit Sidratul Muntaha sampai Mustawan. Itu bagi ahli falak, astronomi, silakan. Dan itu bukan cuma waktu zamannya Nabi, sampai hari akhir, sampai hari akhir. Kalau cuma kemampuan sampai langit pertama itu banyak yang mampu. Setan pun, jin pun mampu. Tapi untuk tembus langit pertama sampai langit kedua, langit ketiga itu belum sampai sekarang. Yang ingkar kepada Nabi mampu untuk sampai ke sana, baik dari golongan manusia atau golongan jin. Jadi tidak coba sebatas waktu zamannya Nabi, tapi kisah Isra Mi'raj itu tantangan untuk orang yang tidak percaya kepada Rasulullah Nabi kita sampai hari kiamat. Nah, untuk kita kaji tentang Isra Mi'raj itu sendiri yang iman itu. Sampai kita benar-benar setiap perjalanan Nabi kandungan makna itu memahami, dan itu tidak bakalan habis kalau kita kaji sampai umur kita habis. Hadirin rahimakumullah, mukjizat Nabi terutama tentang Isra Mi'raj, juga tentang masalah itu tentang ilmu astronomi, tentang medis, juga bagaimana yad asyarifah, tangan Nabi itu bisa menyembuhkan banyak penyakit. Sebagian saya cerita, namanya sahabat Qatadah bin Nu'man. Ada yang kenal nggak? Sahabat Qatadah bin Nu'man itu. Sahabat Qatadah bin Nu'man waktu perang Uhud. Ya, dalam sejarah perang Uhud juga banyak hikmah yang mesti kita ambil. Sebab di situ namanya umat muslimin sempat kalah gitu. Karena apa? Karena tidak menghiraukan tentang pesan Nabi. Pasukan pemanah yang ada di gunung jangan sampai turun dari gunung apapun yang terjadi, sampai ada perintah Nabi untuk turun. Tapi ternyata sebelum ada perintah Nabi untuk turun dari gunung, akhirnya ya terdesaklah pasukan muslim. Waktu itu yang jadi pemimpin perang, jenderal perang kaum kafir adalah Khalid bin Walid. Sebelum beliau masuk Islam, beliau ahli strategi perang, dan dia sangat tahu betul tentang posisi-posisi, bagaimana kelemahan, bagaimana cara mengambil peluang. Sewaktu anak panah pasukan anak panah turun, beliau langsung menyerang kembali yang tadinya kalah. Akhirnya Nabi digiring ke sebuah lubang yang tadinya kalau Nabi masuk lubang, maka disitulah ribuan anak panah akan dimasukkan ke lubang tersebut dan Nabi akan meninggal. Dan itu benar. Nabi digiring, akhirnya Nabi masuk lubang. Pas Nabi masuk lubang, itu dibuktikan dengan bagaimana para sahabat mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lubang itu ditutup dengan badan para sahabat. Nabi ada di bawah. Ya banyak yang meninggal sahabat itu. Sampai ada sahabat yang sampai satu tubuhnya ratusan anak panah. Nabi ada di bawah. Karena mau dihujani anak panah, sahabat siap jadi tameng menjaga badan Nabi. Akhirnya dihujani dengan ratusan anak panah meninggal. Dan itu tidak satu sahabat udah meninggal, tidak bisa itu naik lagi, yang satunya masuk lagi ke itu menghalangi Nabi, dihujani lagi anak panah. Dalam pas terakhir anak panah tinggal satu, itu pemungkas gitu. Anak
merangkak ke wajah Nabi, tapi dengan keberanian yang luar biasa. Sahabat tadi siapa namanya itu? Qatadah bin Nu'man. Wajah Nabi ditutupi dengan wajah beliau. Wajah Nabi ditutupi dengan wajah, akhirnya yang kena itu wajah Qatadah pas mengenai matanya. Pas mengenai matanya sampai matanya itu keluar dari tempatnya itu keluar ke bawah sampai dipegang dengan tangannya itu. Akhirnya apa? Beliau langsung lari karena Nabi diangkat. Setelah Nabi diangkat, beliau mengejar Nabi. Ya Nabi, ini saya matanya apa sih kalau keluar copot itu? Coplok aja lah matanya itu sampai ada di tangan dia. Pengen dikembalikan lagi Rasul. Apa jawaban Nabi? Ya Qatadah insita fasbir walakal jannah. Qatadah, kalau kamu menginginkan udah sabar sajalah dan kamu pasti akan dapat surga. Saya janjikan kamu akan dapat surga. Wa insita ad'ulah. Tapi kalau kamu tidak mau, ya udah saya akan berdoa kepada Allah untuk mengembalikan matamu ke tempatnya. Lah jawabannya kata ya Rasul, saya itu punya istri. Dan si istri itu saya sangat mencintai dan istri pun mencintai aku. Kalau sampai saya hilang matanya, karihatni, tentu dia akan benci, diiwari dengan sebelah mata saya yang hilang. Jadi udah saya mintalah salillah ayyudkhilani al-jannah. Jadi saya minta engkau kepada Allah supaya saya dimasukkan ke surga, dan juga engkau berdoa supaya mata saya dikembalikan kembali. Saya mintanya gitu aja. Sebab istri saya itu cantik, terus saya sangat cinta, dan juga istri juga sangat mencintai. Kalau saya matanya itu, saya tuh kayaknya istri saya nggak bakalan cinta Rasul gitu. Makanya ya udah, saya akan minta kepada Allah supaya engkau dimasukkan surga, dan saya pun akan kembalikan matanya. Diambil sampai Rasul waktu melihat mata Qatadah ada di tangannya, Nabi pun menangis. Akhirnya apa? Allahumma ki Qatadah kama waqa wajah Nabi. Ya Allah, jagalah Qatadah sebagaimana dia telah menjaga wajah Nabi. Kata Rasul doanya, waj'al aina ahsana aini wa khadduha nadran, dan jadikan mata ini itu mata yang terbaik dari kedua matanya ini, dan jadikan mata ini yang paling tajam penglihatannya dari kedua matanya. Cuma ditaruh di tempatnya langsung seperti sedia kala gitu. Bahkan ajaibnya, mata itu yang satunya belekan ini tidak pernah, yang satunya lamuk ini tidak lamuk. Mata yang ajaib itu Qatadah bin Nu'man. Dan itu sebenarnya tentang peristiwa Qatadah seperti itu sendiri, dengan kejadian-kejadian yang beliau menimpannya, itu ya salah satu sahabat Rasulullah SAW. Jadi tadi dia minta Qatadah, kalau kamu sabar, kamu akan masuk surga. Kalau nggak sabar, ya udah saya kembalikan matanya. Lalu dia minta pingin dimasukkan ke surga, dikembalikan lagi matanya. Itu pinter apa kurang pinter itu kira-kira? Itu saking pinternya apa kurang pinter kira-kira? Itu kalau kajian ulama, itu sahabat itu Qatadah bin Nu'man itu sahabat yang kelasnya itu menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas tidak bakalan bilang seperti itu. Udah apa kata Nabi saja, gitu. Tapi dia
punya keinginan sendiri. Makanya gara-gara kejadian itu ulama bahwa Qatadah bin Nu'man itu kelas sahabat menengah ke bawah. Kira-kira mental kita atau bukan yang seperti itu? Ya. Kira-kira mental itu. Kalau yang kibar sahabat, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Asman, sahabat Ali, sahabat Hudzaifah, Abdullah bin Abbas, itu ya radhiyallahu anhu tidak bakalan seperti itu. Gitu. Karena kejadian seperti itulah, maka beliau dikategorikan sahabat menengah ke bawah. Tinggal mentalnya gimana seperti itu atau kalau kita dikasih pilihan kaya tapi 1 tahun mati, miskin tapi 10 tahun hidup, pilih mana? Kaya panjang umur. Kalau mentalnya itu menengah ke bawah, kaya 10 tahun hidupnya, ya itu mentalnya menengah ke bawah. Nah itu tentang Qatadah bin Nu'man. Ada lagi sahabat namanya Ukasah bin Mihson. Itu yang benar itu Mihson, ada Muksin namanya. Tapi yang benar itu Mihson. Ukasah bin Mihson. Itu waktu terjadinya perang Badar. Perang Badar. Beliau perang habis-habisan sampai pedangnya itu hancur, pecah. Pedangnya itu pecah. Lari kepada Nabi. Ya Nabi, saya mau pakai apa ini, pedang saya udah pecah. Tapi Nabi ambil telapak kurma yang kering. Yang kering ini pedang kamu. Seketika itu juga telapak kurma yang kering itu jadi pedang yang sangat luar biasa. Itu kalau bukan seorang Nabi tidak bisa seperti itu. Itu jadi pedang yang luar biasa. Enggak cuma jadi pedangnya itu habis perang Badar jadi pelapak korma yang kering, itu tetap jadi pedang. Yang namanya pedang Saiful Aun namanya itu pedangnya Ukasah bin Mihson, pedang dari pelapak korma yang namanya Saiful Aun, nama pedangnya itu Aun. Dan tetap itu jadi pedang kebanggaan sahabat Ukasah bin Mihson sampai beliau mati syahid waktu perang bukan zamannya Abu Bakar, itu perang dengan orang-orang yang murtad. Misi sahabat Abu Bakar memerangi orang murtad, memerangi orang manius zakat. Tapi Ukasah itu selalu diperintahkan oleh sahabat Abu Bakar untuk melawan orang-orang murtadin, dan beliau mati syahid. Dan pedang itu yang namanya Aun itu waktu beliau mati syahid itu dipeluk oleh beliau itu. Sebab itu adalah pedang kenang-kenangan dengan Rasul Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tadi itu namanya Abdullah bin Jahsin. Nah, Abdullah bin Jahsin. Itu perangnya ini perang Uhud. Waktu perang Uhud juga beliau dikasih pedang walaupun dari telapak korma, tapi yang masih basah. Telapak korma yang masih basah. Waktu pedang beliau udah tidak bisa lagi dipakai, datang kepada Rasul waktu perang itu. Rasul, saya tidak punya pedang lagi. Nabi ngambil telapak korma yang basah, diberikan kepada Abdullah bin Jahsin, langsung jadi pedang. Nah makanya pedangnya namanya Saiful Urjun. Saiful Urjun itu dari kelapa korma yang basah. Berbeda dengan Ukasah bin Mihson itu dari kelapa korma yang kering, makanya namanya Saiful Aun. Hadirin hadirat rahimakumullah, semua kejadian tentang
mukjizat Nabi itu harus jadi tambah keyakinan kita tentang kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamnya jam berapa? Aduh, udah jam 10 lebih. Batas intinya belum. Nanti minta ada tambahan tentang sholat. Terus kita percepat saja. Bahwa Nabi waktu Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik apa itu? Naik blok kendaraan. Hewan namanya buruk. Terus dibonceng oleh malaikat Jibril. Terus waktu ke langit itu naik apa? Naik buruk enggak? Waktu ke langit itu naik tangga. Jadi kalau naik tangga berarti satu-satu gitu. Itu naik buruk enggak? Buruk masih. Waktu ke langit pertama, kedua, ketujuh itu. Kalau naik tangga berarti ya satu-satu. Lah memang ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan buruknya ditinggal itu dicang-cang. Terus Nabi naik. Itu ada lagi ulama naik buruk ke sana pun. Pelanggan pertama, kedua, ketiga, ketujuh itu naik buruk sampai puncak perpisahan Nabi dengan malaikat Jibril dan buruk itu di Sidratul Muntaha. Itu perpisahan Nabi dengan malaikat Jibril dan buruk gitu di Sidratul Muntaha. Tapi banyak ulama yang itu seperti itu. Gitu. Sebab makanya Sidratul Muntaha puncak daripada makhluk untuk selain Nabi tidak diperkenankan untuk melebihi Sidratul Muntaha Nabi. Kalau buruk itu bahasa Arab dan ulama banyak tafsirannya. Yang jelas itu hewan yang namanya buruk, kendaraan surga. Kita pengen nggak kita naik kendaraan buruk itu? Pengen. Kita untuk membuktikan supaya kita benar naik buruk, kita sholatnya saja nanti. Sholatnya gimana? Apakah kita pernah? Sebab Nabi waktu Isra Mi'raj itu naik buruk didampingi oleh malaikat. Kita pun gitu sebenarnya. Sholat, bahwa sholat adalah mi'rajul mukmin, itu kita naik buruk. Juga kita didampingi oleh malaikat Jibril. Cuma buruknya apa? Malaikat Jibrilnya apa kalau kita sholat itu? Berpikir enggak kita mau sholat Nabi waktu Isra Mi'raj, as-sholatu mi'rajul mukmin. Nabi waktu Mi'raj tidak sendirian, tapi pakai buruk, pakai malaikat didampingi. Lah kita kalau sholat Mi'raj, mana buruknya? Malaikatnya mana? Nabi sendiri pakai ada buruk dan apalagi kita kok sendiri. Lah kita harus paham mana buruk kita sewaktu kita sholat, mana Jibril kita sewaktu kita sholat, supaya sholat kita bisa Mi'raj. Lah birohnya namanya buruk, itu hewan. Cuma beda orang Arab kalau orang Indonesia gitu. Namanya kita kalau di Arab hewan berkaki 4 itu tetap kaki yang depan itu bahasanya yan. Bahasanya tangan 2 kalau Arab itu. Kalau kaki belakang namanya kaki. Umpamanya kambing. Yang depan itu namanya iyan, tangan gitu. Kalau yang belakang namanya kaki kalau di Arab itu. Makanya hewan-hewannya tuh gitu, sopan sama orang Arab itu. Manusia itu tangannya itu kakinya. Kalau ini kakinya itu tangannya. Bahasa hewannya pun seperti itu. Tapi kalau di Indonesia itu apa? Hewan yang itu semuanya kaki. Kalau kambing kakinya 4 katanya. Tidak ada tangan 2, kaki 2. Kalau orang Arab tangan 2, kaki 2. Kerbau tangan 2, kaki 2. Jarang, kuda tangan 2, kaki 2. Tapi kalau di Indonesia tidak. Hewan yang berkaki
Makanya hewan pun hewan Indonesia yang mengatakan bahwa manusia itu hewan yang berkaki empat, bukan tangan itu. Coba aja kalau kita ngobrol sama hewan-hewan itu, kita manusia ini bahasanya bukan tangan, kaki oleh para hewan itu. Nggak bisa ngobrol sama hewan itu. Ngobrolnya gitu. Jadi manusia itu bukan kaki, bukan tangan itu. Kalau hewan Indonesia itu bahasanya itu apa? Kaki. Cuma kaki apa itu? Kira-kira pernah nggak ya udah ngobrol sama hewan itu? Kalau ini tuh kaki apa menurut bahasa hewan itu? Namanya manusia itu punya kaki gantung. Itu namanya kaki gantung namanya bahasa hewan itu. Manusia itu bukan tangan itu. Manusia itu ada punya kaki empat, tapi yang duanya gantung. Dan itu adalah kaki yang sangat berbahaya. Itu bagi hewan. Kaki gantung manusia itu bahasanya bukan tangan. Sebab kitanya mengatakan kepada mereka itu berkaki empat. Maka ya hewannya itu seperti itu. Itu nyata, itu beneran, bukan cuma sekedar jangan ngarang-ngarang. Sebab yang namanya satu daerah itu pasti ada sangat keterkaitan antara manusianya dan hewannya. Umpamanya manusia wataknya seperti ini, hewannya pun tidak jauh berbeda. Makanya seperti jago beda daerah. Bagaimana karakter daerah itu? Karakter laki-lakinya ya jagonya seperti itu, ayamnya itu. Lah dengan bahasa pun seperti itu. Ya kalau tidak percaya kita bolak gali ilmunya, bagaimana kita ngobrol sama hewan, tanyakan manusia itu punya tangan enggak? Enggak. Punya kaki enggak? Punya kaki gantung katanya. Hadirin rahmatullah, tadi kita sholat, Nabi Isra Mi'raj memakai buraq, didampingi malaikat Jibril. Kata Nabi, as-sholat mi'rajul mu'min. Lah kita mudah-mudahan orang mukmin sering sholat mi'raj. Ya juga kita sebenarnya punya buraq, juga punya Jibril. Apa sih buraqnya kita? Adalah nafsu kita. Itu adalah buraq kita. Untuk supaya kita bisa melesat itu. Lah, mana Jibrilnya itu akal kita. Kalau kita sholat, nafsu, akal sinkron sesuai dengan aturan, maka kita benar-benar mi'raj. Jadi nafsu adalah buraq kita sewaktu mau mi'raj itu. Dan akal adalah Jibril kita sewaktu kita mau mi'raj. Cuma nafsu kita belum bisa dikendalikan. Suruhnya naik malah ke pasar. Iya, suruh naik sholat itu, malahan nafsunya buruknya ke pasar. Ya udah, akalnya dilihatnya lihat dagangan, ngobrol lama itu. Ya gimana? Ya seperti itulah. Buruk suruh naik ke hadrat ilahi, malah larinya ke sawah. Nafsunya itu larinya ke sawah. Nanti di sawah ya udah Jibrilnya juga, akal kitanya itu. Ini sawah masih segini, kapan? Lah ya udah sholat gak benar itu. Jadi buruk itu adalah nafsu kita. Jibrilnya adalah akal kita. Nanti yang mengetuk langit pertama, kedua, ketiga itu adalah akal kita. Kalau kita nafsunya udah bisa diatur, yang adalah buruk itu. Kita kalau lihat sejarah, buruk itu liar. Ada yang ceritanya ya liar, mau dituangin Nabi
itu nggak mau diam. Sampai malaikat Jibril, Buraq, kamu tahu nggak sih? Kamu mau ditunggangi oleh makhluk yang paling mulia, kamu mesti malu. Gitu. Mesti malu. Oleh junjungan Nabi besar Muhammad, kamu mesti malu. Itu baru diingatkan oleh malaikat Jibril, baru dia diam. Kok sampai nyampe di Masjidil Aqsa, sampai diikat, apa mau lari gitu ke Buraq itu? Itu sepakat ulama itu. Itu diikat Buraq itu. Apakah benar-benar akan lari gitu kalau dibiarkan tidak diikat itu? Sebab nafsu itu seperti itu. Kalau kita dimanja, tetap dia akan dia walaupun benar-benar udah tunduk, benar-benar kita tetap harus jangan sampai lengah sedikit pun. Tidak boleh lengah sedikit pun pada nafsu itu. Jadi walaupun Nabi pokoknya ditaruh di sana, tetap aja. Waktu Nabi sholat di Masjidil Aqsa, Buraq itu tidak dibiarkan, diikat. Malaikat Jibril melubangi satu batu, lalu diikat Buraq itu. Nah, secara akal kalau musuh akan lari kemana itu Buraq itu? Tapi tetap malaikat Jibril itu melakukan semua. Sebab perumpamaan Buraq itu adalah nafsu gitu. Jadi kita itu bisa mi'raj sholat kita kalau benar-benar nafsu kita udah turun. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannah. Jadikan nafsu kita itu nafsu mutmainnah. Kalau kita nafsu kita udah jadi nafsu mutmainnah, maka Buraq itu kalau sholat itu tidak bakalan lari ke pasar gitu. Tidak bakalan lari ke sawah, tidak bakalan lari tapi enggak bakalan. Ya kita cuma ngikutin saja akal itu. Dan akal kita umpamanya nyampe ke pasar, langsung sebelum kita sholat yang belum diberesin, yang mau diberesin ini dibawa pulang. Itu kepikiran nyampe kita sholat Allahu Akbar, burungnya nyampe ke pasar, nanti akan berjalan. Ini cara beresinnya seperti ini. Itu dalam sholat. Jadi Jibrilnya ngobrolnya gitu. Kita ini kan bingung jadi. Ini gimana sholat kita ini? Pengen nyampe terus malahan orang kita burungnya larinya ke pasar. Duit. Yaitu hadirin rahimahumullah. Itu bagaimana itu konsep dalam kita. Orang ahli penunggang kuda. Itu kudanya itu hewan. Itu nanti akalnya ke leher dia berkuda itu namanya rokib. Manusianya naik kuda, akalnya dengan membawa kelihayan itu berarti dia namanya al-faris, ahli penunggang kuda. Jadi tiga orang dikatakan ahli penunggang kuda. Ada kuda, ada orangnya, ada keahlian menunggang kuda. Lah itu akalnya itu adalah Jibrilnya. Itu dalam konsep itu kimia usahaja. Jadi hadirin rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan sholat kita selalu bisa mi'raj. Kita bagaimana kita bisa mengendalikan buraq kita, nafsu buraq, dan kita selalu bisa berkomunikasi dengan Jibril. Sebab yang akan membuka pintu-pintu itu adalah akal kita di sana. Diam saja kita menjadi tahu-tahu nyampe di hadapan Allah kita sujud. Nah itu baru kita jadi manusia yang sebenarnya. Nah untuk pertama sekali supaya kita sholat benar, tentu dengan aturan-aturan syariat. Tanpa dengan kita memakai aturan syariat, kita akan salah. Walaupun sholat kelihatannya cuma seperti itu juga,
Tapi kalau tidak pakai ilmu syariat itu akan patah. Dan kita sering melihat tanpa pakai ilmu itu akan patah. Tidak cukup dengan cuma dengan melihat. Jadi kita perlu dengan keilmuan. Salah satunya syarat dengan sholat kan al ilmu bifardiyati. Itu ilmu, itu syarat. Kalau syarat tidak ada, itu tidak akan terjadi masyhur. Keilmuan tidak ada, tidak akan terjadi sholat. Syaratnya sholat adalah ilmu. Tanpa ada ilmu tidak akan terjadi itu sholat. Dan semua sholat apapun gitu, baik sholat sunnah, apalagi sholat fardu. Gitu. Dan banyak, makanya sholat adalah khairu modu yang terbaik dalam aktivitas manusia. Dalam kita sholat, terutama kadang-kadang kalau sholat Jumat itu lagi tren. Lalu di daerah yang lain, di sini yang tadinya biasanya tidak ada gara-gara COVID itu berkah COVID salah satunya seperti itu. Kita tadinya tidak tahu ilmu ada, jadi tahu ilmu ada gitu tuh. Berkahnya COVID itu. Cuma ya ilmunya harus benar-benar lengkap, jangan sampai kita tidak lengkap. Memang dalam masalahnya ada itu suatu masalah yang polemik sekali, terutama dalam lintas mazhab itu. Dan itu jadi hal yang melemahkan Syafi'iyah. Karena selain Syafi'iyah itu mengklaim Syafi'iyah bagaimana dikatakan pendapat mazhab yang terbaik. Orang kalau sholat Jumat itu kewajibannya jadi 6. Sholat zuhur, sholat Jumat. Jadi kan 6 kewajiban. Yang kewajiban itu sehari semalam itu 5 kali. Tapi kalau Syafi'iyah jadi 6 kali kalau hari Jumat itu kan. Adalah wajib ada. Nah itu obrolan orang yang tidak berilmu. Dan itu yakin bukan Syafi'i. Kalau Syafi'iyah tidak bakal mengatakan seperti itu. Kalau kita lihat dalam kitab Tarhibul Qulub, itu yang menuduh seperti itu adalah bukan Syafi'iyah. Dan itu yang tidak memahami dengan apa arti Syafi'iyah tentang keberadaan ada. Jadi kita mesti banyak mengaji. Mudah-mudahan kita tidak bosan-bosan untuk selalu mengaji, menambah keimanan kita, juga menambah kita bagaimana sholat yang benar, yang akhirnya kita akan selalu terus dengan sholat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahmatullah, ini udah 1 jam lebih kayaknya ini. Tadinya saya mohon maaf, jadi yang sebesar-besarnya mudah-mudahan kita bisa menjinakkan buruk kita. Siap ya? Kita jinakan buruk kita. Nah kalau kita sudah bisa menjinakkan buruk kita, insya Allah kita itu akan selalu dapat ridho Allah, akan dapat janji Allah. Dengan cara apa? Jadikan nafsu kita nafsu mutmainnah. Kalau udah jadi mutmainnah, tahu betul menuju ke arah Allah. Makanya ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Wahai nafsu mutmainnah, kembalilah ke Tuhan. Maka kalau sholat Allahu Akbar, ya akan larinya ke Tuhannya. Kalau nafsunya mutmainnah, kalau tidak mutmainnah, tidak bakalan ke Tuhannya. Larinya kemana-mana. Lah, ya gimana? Masa kita mau naik kendaraannya dilepas? Kita naik sendiri tidak bisa. Dan itu kenapa manusia itu jadi luar biasa? Buruk punya kemampuan yang luar biasa. Juga nafsu kita punya kemampuan yang luar biasa. Apa nafsu kita itu punya syahwat dan kodok. Itulah yang membuat itu bisa melesat dalam satu Jakarta bisa 1 detik nafsu itu. Datang ke Jakarta 1 detik. Mungkin ke Amerika baru bisa 1 detik. Ke langit pertama bisa 1
satu detik. Sebab punya kodok, punya syahwat. Tapi kalau udah nafsunya mutmainnah, maka kodok dan syahwatnya itu akan terarahkan sesuai dengan aturan agama. Karena nafsunya, buruknya itu belum mutmainnah, maka syahwatnya terus kodoknya ya udah liar. Itu kekuatan nafsu kenapa luar biasa? Sebab punya kodok, punya syahwat. Kalau nafsunya liar, bahaya sekali dengan kekuatan berupa kodok dan syahwatnya. Tapi kalau udah buruknya udah jadi mutmainnah, maka justru akan dimanfaatkan kodok dan syahwat ke arah yang ke arah yang sesuai dengan aturan agama. Itu saja hadirin hadirat, mudah-mudahan kita selalu merenungi tentang keberadaan diri kita, sebab diri kita adalah rahasia Allah, dan Allah pun rahasia kita. Dan sebaik-baik manusia, dia bisa mengetahui rahasia yang akhirnya dia menjadi manusia yang seutuhnya, yang layak dia menjadi khalifah fil ardh. Itu saja. Mohon maaf segala kekurangan, kekeliruan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.